Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama Pak Septian di hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020. Baik, pagi ini Pak Septian akan kembali mengajak kalian belajar tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kali ini kita masih berada di subtema 1. Namun pada kali ini Pak Septian mengingatkan kalian, sambil belajar kita ini, kalian sambil membuka buku paket tema 1 kalian pada pembelajaran 6 ya. Buka buku paket kalian tema 1, subtema 1, pembelajaran 6 ya. Oke. Nah, sekarang kita ajak Pak Septian ajak kalian untuk mengamati sebuah gambar. Kemudian sebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Setelah itu, tambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, jika kalian sudah membuka buku paket kalian pasti akan menemukan gambar ini pada buku paket kalian. Nah, di situ di buku paket kalian sudah ditunjukkan ya. Nah, sama persis dengan apa yang ada di buku paket kalian anak-anak. Pada gambar ini, apa yang sedang dilakukan oleh keluarga itu ya, anggaplah itu keluarga Mira. Apa yang sedang dilakukan sama keluarga Mira? Ciri makhluk hidup apa yang ada dalam gambar itu ya. Di situ sedang ada sebuah gambar sebuah keluarga atau keluarga Mira sedang makan bersama dan mereka berdoa sebelum makan ya kan. Oke, berarti menurut Pak Septian dan sudah dijelaskan di buku kalian, dicontohkan bahwa di situ makhluk hidup, ciri makhluk hidupnya adalah makhluk hidup perlu makanan. Nah, makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kamu lihat di situ anak-anak, makanannya ada sayuran, ada nasi, ada lauknya juga, ya kan, ada minumnya memang kalau kemarin Pak Septian menjelaskan 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurna ditambah minum dengan susu, tapi boleh diganti dengan minuman yang lain ya kan. Nah, makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Nah, seperti yang sudah sering kali Pak Septian jelaskan ke kalian, kita harus selalu mempunyai rasa syukur atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kita ya. Kalian harus juga seperti itu ya kan. Ketika sebelum dan sudah makan atau sebelum melaksanakan kegiatan, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Oke, selanjutnya masih dengan perintah yang sama, amati gambar ini. Nah, apa yang ada di gambar ini anak-anak? Di situ ada sebuah keluarga sedang berolahraga, jalan-jalan dan ada juga yang berlarian. Berarti di situ adalah ciri makhluk hidup yang sedang ada di gambar itu adalah makhluk hidup perlu bergerak. Salah satu kegiatan bergerak bisa kita lakukan adalah dengan berolahraga, berjalan dan berlari, seperti yang ada dalam contoh itu anak-anak ya. Olahraga membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, cara bersyukur atas karunia kaki untuk berjalan bisa dilakukan dengan cara memelihara kaki dalam artian kan kalian sudah diberikan kenikmatan sama Tuhan, diberikan kaki yang bisa bergerak dengan sempurna. Nah, kalian harus punya rasa syukur, makanya kalian harus bisa memelihara atau merawat kaki itu dengan baik ya, menggunakan sepatu atau sandal agar terhindar dari benda berbahaya ya. Jadi kalau mau aktivitas manapun keluar, nah menggunakan sepatu atau sandal supaya kaki yang sudah kita diberikan kenikmatan sama Tuhan itu kita bisa menikmati terus ya. Kita harus merawat ya, karena kalau kaki kita sakit kita tidak bisa berjalan dengan baik ya. Menggunakan untuk hal yang baik juga.
menggunakan hal yang baik itu apa? Ya menggunakan hal yang positif, ya, tidak digunakan untuk hal yang negatif. Oke. Selanjutnya masih dengan perintah yang sama. Nah, amati gambarnya anak-anak. Di situ ada Budi yang sedang menutupi matanya karena terkena sinar matahari. Nah, ciri makhluk hidup apa yang terdapat pada gambar itu, sayang? Nah, ciri makhluk hidupnya adalah makhluk hidup menanggapi rangsangan, atau makhluk hidup bisa, kalau kemarin kita belajar makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Peka itu kita menanggapi. Jadi kita ada rangsangan, kita langsung refleks dengan spontannya untuk menanggapi rangsangan itu, ya, seperti yang ada pada contoh gitu ya. Salah satu contoh manusia menanggapi rangsangan adalah ketika melihat cahaya yang menyilaukan mata, maka secara cepat kita akan menutup mata dengan tangan. Nah, itu adalah kemampuan spontan. Kemampuan spontan tersebut Tuhan berikan untuk menjaga organ tubuh kita, terutama organ mata kita, ya. Salah satu cara mensyukurinya, kita harus menjaga mata untuk tidak terlalu lama dan dekat saat menonton televisi, karena itu akan sangat merusak mata. Itu hal baiknya, ya. Jadi kita harus menjaga mata yang kita diberi Tuhan, kenikmatan oleh Tuhan. Kita bersyukurnya. Yang namanya bersyukur itu ya kita harus menjaga apa yang sudah diberikan kepada kita, ya. Tidak kita sia-siakan apa yang sudah diberikan sama kita. Itu adalah bentuk rasa syukur, ya. Jadi ketika kita diberi mata yang bisa melihat secara normal, ya, kita harus merawatnya, menjaganya. Dengan cara itu tadi, kita jangan terlalu dekat atau terlalu lama ketika menonton televisi atau permainan HP, ya. Itu anak-anak. Nah, tadi ciri makhluk hidupnya adalah menanggapi rangsangan. Oke. Selanjutnya, nah, di situ ada foto keluarga yang sangat banyak sekali, ya. Ada kakek, ada nenek. Nah, di situ ciri-ciri makhluk hidupnya adalah makhluk hidup itu berkembang biak. Nah, hal baiknya manusia berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Dengan berkembang biak, kita menjaga kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Itu tujuan dari berkembang biak, anak-anak. Jadi suatu contoh, jika kita tidak terjadi perkembangbiakan dengan yang baik, maka makhluk hidup itu tak akan terancam punah. Kalau sekarang ini yang terancam punah seperti yang kemarin Pak Setan jelaskan adalah komodo. Komodo itu sekarang terancam punah, ya. Makanya sekarang komodo sangat dilindungi di Pulau Komodo sana, ya. Terus dikembangbiakan supaya tidak sampai komodo itu punah, ya. Bersyukur atas keluarga yang menyayangi dengan cara menyayangi kembali semua anggota keluarga. Nah, kalian pasti merasakan kasih sayang yang diberikan oleh anggota keluarga yang lain kepada kamu. Suatu contoh, jika kamu mempunyai kakak, pasti kakak kamu menyayangi kamu, ya. Jika kamu mempunyai adik, pasti adik kamu menyayangi kamu. Dan yang paling pasti adalah kedua orang tua kamu yang pasti akan menyayangi kamu. Nah, maka bentuk rasa syukurmu adalah apa? Sayangilah kembali kedua orang tua atau orang-orang yang ada di sekitarmu yang sudah menyayangi kamu. Itu yang harus kalian lakukan, anak-anak. Oke, baik. Sampai di sini jelas ya. Selanjutnya, nah, gambar selanjutnya ini gambar apa ini? Ada satu keluarga. Ada satu keluarga, mereka sedang berada di depan rumah pagi hari, menghirup udara segar. Berarti mereka sedang bernafas, mengambil nafas yang luas, yang bebas. Dalam artian mereka ingin menghirup udara yang sehat, yang bersih di pagi hari. Karena apa? Biasanya pagi hari itu udaranya bersih, sayang. Nah, ciri makhluk hidupnya adalah makhluk hidup itu bernafas. Nah, manusia membutuhkan udara yang bersih, ya.
Oleh karena itu manusia perlu menjaga lingkungannya. Lupa apa hubungannya lingkungan dengan udara yang bersih atau dengan kebutuhan kita bernafas. Seperti yang Pak Septan jelaskan kemarin bahwasanya apa? Ketika manusia bernafas itu menghirup oksigen, ya, menghirup oksigen, dan oksigen itu ada dihasilkan dari tumbuhan-tumbuhan besar, ya, tumbuhan-tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Maka dari itu kalau kita tidak merawat tumbuhan yang ada di lingkungan kita, oksigen ini akan kurang, yang dihasilkan, yang menghasilkan oksigen ini akan kurang, ya. Maka dari itu kamu lihat sekarang mulai banyak gedung-gedung besar yang dibangun, sehingga apa, pohon-pohon itu ditebangi, pohon-pohon yang tinggi yang rindang itu ditebangi, tapi tidak diiringi dengan apa, penanaman pohon kembali. Jadi usaha kalian sebagai bentuk rasa syukur kamu seharusnya apa, jika kita menebang sebuah pohon, maka kita harus menanam lagi pohon, ya. Jika kita menebang satu pohon, kita juga harus menanam satu pohon kembali untuk mengganti pohon yang sudah kita tebang. Itu yang seharusnya dilakukan oleh manusia, anak-anak, ya. Jadi tidak sampai terjadi hutan itu gundul, tidak sampai terjadi seperti itu, tidak sampai terjadi banjir di mana-mana, ya. Mensyukuri kemampuan bernafas dengan ikut menjaga lingkungan, sehingga udara yang dihirup selalu bersih dan sehat untuk tubuh. Jika semakin banyak pabrik, kamu lihat, jika semakin banyak pabrik yang berdiri kokoh, semakin banyak gedung tinggi, perkantoran tinggi yang berdiri kokoh, semakin sedikit pohon yang berdiri, benar kan? Nah, apalagi kalau banyak pabrik yang berdiri, menghasilkan apa? Asap-asap kotor, ya. Yang apa? Dia akan asap-asap kotor atau limbah pembakaran pabrik itu akan bercampur dengan udara yang akan kita hirup, yang bisa mengakibatkan udara itu kurang sehat untuk kita. Itu anak-anak. Oke, jelasnya sampai di sini. Selanjutnya, ya, bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan, ya. Tuhan telah memberikan segala apa yang kita butuhkan. Nah, makanya dari itu kita harus bersyukur atas dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan pada kita. Nah, bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Nah, dari itu tadi Pak saya akan menyarankan sebelum dan setelah melakukan kegiatan, usahakan kita selalu melakukan doa, ya. Tidak hanya makan, ya. Tidak hanya makan, sebelum aktivitas, sebelum belajar kita berdoa, setelah belajar kita juga berdoa, ya. Bersyukur merupakan salah satu cara mengamalkan sila pertama Pancasila. Jadi bersyukur itu salah satu bentuk pengamalan atau sikap atau perbuatan yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, ya. Dimana bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa dan dilambangkan oleh bintang. Diingat-ingat ya anak-anak. Nah, Tuhan sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Tuhan juga sayang terhadap makhluk ciptaannya yang saling menyayangi. Maka dari itu kalian harus saling menyayangi kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, ya. Saling menyayangi sesama termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi menyayangi sesama. Jadi menyayangi kalian nggak boleh pilih-pilih teman, ya. Berteman dengan siapapun, baik ketika di rumah maupun di sekolah, ya. Nah, apalagi saat ini kalian lagi di rumah, kok punya tetangga baru, Pak, tetangga saya beda-beda keyakinan Pak sama saya nggak mau berteman dengan dia. Nggak boleh seperti itu. Berbeda Pak kepercayaannya, apapun perbedaan itu kita harus tetap menyayangi, ya. Karena apa? Sejatinya semua manusia itu adalah saudara kita. Apalagi semua makhluk hidup kita harus menyayangi, ya. Itu perintah Tuhan, ya. Tidak hanya tentang kepercayaan. Misal, Pak, saya punya tetangga baru saya itu dari Madura, orangnya tuh gini, nggak boleh seperti itu, ya. Kita harus menghargai sebuah perbedaan, ya. Karena di Indonesia ini negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan berbagai suku dan berbeda-beda, ya.
kita harus menyayangi perbedaan itu, nggak boleh kita mempermasalahkan sebuah perbedaan, ya. Itu pesan dari Pak Septen dan harus kalian lakukan, anak-anak. Oke, selanjutnya mari kita belajar operasi hitung pada bilangan cacah. Nah, di sini Pak Septen punya sebuah tabel, anak-anak, ya. Pak Septen mempunyai sebuah tabel. Di situ ada tabel perusahaan susu kedelai, ya. Ada perusahaan A, B, C, dan D. Di situ tabel itu menjelaskan tentang jumlah susu kedelai yang dihasilkan per bulan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, ya. Perusahaan A setiap 1 bulan menghasilkan 3.700 botol, perusahaan B menghasilkan 2.500 botol, perusahaan C menghasilkan 4.250 botol, dan perusahaan D menghasilkan 1.975 botol, ya. Itu cara membacanya atau cara mengartikan sebuah tabelnya, anak-anak. Nah, di situ ada pertanyaan, manakah perusahaan yang menghasilkan susu botol paling banyak? Nah, kita sekarang membandingkan. Karena di sini semuanya adalah ribuan, kita bandingkan ribuannya, ya. Kita bandingkan ribuannya. Di situ ada yang A ribuannya 3, yang B ribuannya 2, yang C ribuannya 4, yang D ribuannya 1. Maka yang paling banyak adalah yang ribuannya 4. Benar. Berarti yang paling banyak menghasilkan susu tiap bulan adalah perusahaan C. Itu caranya, anak-anak, ya. Jadi kalau kita mau mencari perbandingan atau mengerjakan soal seperti itu tadi, kita lihat ribuannya dulu, ya. Karena di situ semuanya ribuan. Ribuannya mana yang paling besar? Nah, Pak, semisal nanti ribuannya ada 2 ribuan yang sama, semisal 4 ribunya itu ada 2, Pak. Yang D ini anggaplah 4.000 juga. Gimana, Pak, kalau sama-sama 4 ribunya? Nah, kalau sudah sama-sama 4.000 baru kita lihat ratusannya. Kita lihat mana ratusan yang paling banyak. Kalau di situ ratusannya ada yang C itu 2, yang D adalah 9, maka yang 4.900 yang besar. Itu caranya, anak-anak. Jadi bandingkan dulu ribuan, setelah bandingkan ribuan, kalau sudah baru bandingkan ratusan. Kalau di dalam perbandingan ribuan itu tidak ada yang sama, maka sudah langsung kita cari mana yang paling besar. Tapi kalau dalam perbandingan ribuan itu tadi, ribuannya ini tadi dibandingkan, ada nilai yang sama, maka kita bandingkan ke nilai selanjutnya, yaitu ratusannya. Tapi hanya yang nilainya sama tadi. Semisal yang sama tadi C dan D itu sama-sama 4.000, ya. Semisal C dan D ini sama-sama 4.000, maka ratusan C dan ratusan D kita bandingkan mana yang paling banyak. Maka yang paling banyak adalah perusahaan yang menghasilkan susu yang paling banyak. Seperti itu, anak-anak. Jelas? Nah, selanjutnya, manakah perusahaan yang menghasilkan susu botol paling sedikit? Nah, sama dengan tadi, bandingkan ribuannya. Ada 3, ada 2, ada 4, dan ada 1. Mana yang paling sedikit? 1. Karena kebetulan di sini contoh dari Pak Septen tadi nggak ada yang sama ribuannya, maka kita bisa langsung mengerjakan. Langsung jawabannya yang nomor 2 adalah D, ya. Tapi kembali lagi, jika ketika dibandingkan tadi ada 2 perusahaan yang ribuannya sama-sama 1, maka caranya adalah cari ratusan dari 2 perusahaan itu tadi yang paling besar. Kalau ratusannya C yang paling besar, maka D yang paling sedikit, ya. Karena di sini diminta yang paling sedikit. Kalau diminta yang paling besar, yang paling besar. Seperti itu, anak-anak. Jelas, ya. Selanjutnya, masih dengan tabel yang sama tadi, Pak Septen keluarkan kembali. Nah, berapa jumlah susu kedelai yang dihasilkan perusahaan A dan B? Pertanyaan di sini adalah jumlah, ya. Ini adalah contoh soal cerita, anak. Berapa jumlah susu kedelai yang dihasilkan perusahaan A dan B? Maka yang kalian kerjakan caranya adalah kalian jumlah perusahaan A, hasil perusahaan A dan perusahaan B, ya. Perusahaan A 3.700 botol, perusahaan B 2.500 botol, ya. Kalian harus menjumlahkan, anak-anak. Nah, jadi di sini 3.000 dijumlahkan dengan cara susun ke bawah, ya, anak-anak. 3.700 ditambah dengan 2.500,
Nah, 0. Satuan harus lurus satuan, puluhan lurus dengan puluhan, ratusan lurus dengan ratusan, ribuan lurus dengan ribuan. Kalau kemarin di kelas 2 kalian sudah belajar seperti ini tapi sampai ratusan saja, kali ini sama Pak Septen sampai ribuan, bahkan nanti bisa sampai puluhan ribu ya. Caranya tetap Pak Septen mengingatkan kalian harus menulisnya lurus, nggak boleh salah tempat ya, nggak boleh menceng, ini harus lurus, atas dengan bawah harus lurus, satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan, ratusan lurus dengan ratusan, ribuan. Maka 0 tambah 0 berapa? 0 tambah 0 berapa? 0. 7 tambah 5 berapa anak-anak? 12. Karena 12 nggak boleh ditulis 12, maka yang ditulis adalah 2. Setelah ditulis 2, maka selanjutnya adalah disimpan 1. Simpannya di sini, simpanannya di ribuan, karena ini ratusan, disimpan di ribuan ya. Kalau puluhan, kalau satuan tadi harus ada simpannya di puluhan ya, nggak boleh di sini, karena di sini kalau kalau ratusan nyimpannya ke ribuan. Ngerti ya anak-anak ya? Nah, 1 tambah 3 tambah 2 berapa anak-anak? Nah, tuh sudah jelas ya. Berarti jumlah susu kedelai yang dihasilkan perusahaan A dan B adalah 6.200 botol. Paham? Selanjutnya, berapa jumlah susu kedelai yang dihasilkan perusahaan D dan B? Perusahaan D 1975 dan perusahaan B 2500. Sama, kita harus menjumlah ya. Karena di sini perintahnya adalah berapa jumlah. Itu kalau ditanya berapa jumlah, maka kita harus menjumlah ya. Kalau pertanyaannya berapa selisih, maka kita harus mengurangi ya. Seperti itu. 1975 jumlah ditambah dengan 2500. Seperti itu. 5. Oke. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, harus lurus, nggak boleh salah tempat. Oke. 5 tambah 0 berapa? 5. 7 tambah 0 berapa? 7. 9 tambah 5 berapa anak-anak? 14. Nah, karena 14 harus ditulis 4 dan disimpan 1. Jelas ya anak-anak simpennya, karena ini tadi ratusan, nyimpennya di ribuan. Nah, 1 tambah 1 tambah 2 berapa? 4. Maka jumlah susu kedelai yang dihasilkan perusahaan B dan B adalah 4.475 botol. Oke, sampai di sini jelas ya anak-anak. Nah, selanjutnya kerjakan LKS halaman 20 ya. Tugasnya hanya itu saja, kerjakan LKS halaman 20. Ada soal 1 sampai 10 ya. Kalian kerjakan. Jangan lupa nanti hasil pekerjaannya difoto, dikirim ke Pak Septian ya. Dan jangan lupa hari ini adalah hari batas terakhir mengumpulkan gambar insang. Saya tunggu sampai jam 8 malam ya gambar insangnya, digambar di buku gambar, kalau bisa diwarnai sekalian ya. Oke, tujuan dari Pak Septian memberikan tugas untuk menggambar insang adalah supaya kamu tahu, oh ternyata ini yang namanya insang yang berfungsi sebagai alat pernafasan ikan. Jelas, benar, pintar sekali anak-anak. Baik, sampai di sini penjelasan dari Pak Septian. Apabila ada yang kurang jelas atau belum dimengerti, silakan menghubungi Pak Septian secara WA pribadi ya. Selamat belajar, semangat belajar, jangan lupa tetap di rumah, belajar dengan tekun, belajar sama orang tua, belajar yang baik sama sama mama ataupun papa kalian atau sama kakak. Dan pesan Pak Septian, tetap di rumah, jangan keluar rumah jika tidak penting ya, jaga kesehatan. Kalau memang terpaksa keluar rumah maka gunakanlah masker dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Oke, sampai di sini penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.